3 hari setelah suamiku dimakamkan, aku masih menangis di kamar. Tapi tiba-tiba ibu mertuaku masuk sambil melempar koper ke kakiku. Lalu dengan wajah penuh kebencian dia berteriak, "Keluar dari rumah ini sekarang juga." Aku terdiam, karena baru saja kehilangan suami. Tapi kini aku juga kehilangan tempat tinggal. Yang lebih menyakitkan, seluruh keluarga suamiku ikut mengusirku. Namun 7 hari kemudian, seorang pengacara datang membawa surat terakhir peninggalan suamiku. Dan setelah surat itu dibacakan, ibu mertuaku langsung pucat. Tangannya gemetar. Lalu tubuhnya ambruk ke lantai di depan semua orang. Karena isi surat itu, ternyata tidak pernah mereka bayangkan. Assalamualaikum sahabat semuanya. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Tulis di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana? Dan menurut kalian, kalau mertua mengusir menantu setelah anaknya meninggal, apakah menantu itu masih wajib menghormatinya? Hari paling gelap dalam hidupku. Namaku Alia. Dan jika ada yang bertanya, hari apa yang paling ingin ku hapus dari hidupku? Aku akan menjawab tanpa ragu. Hari ketika suamiku meninggal. Hari ketika seluruh dunia yang kubangun bersamanya runtuh dalam sekejap. Sampai hari ini, aku masih tidak sanggup mengingatnya tanpa menangis. Semuanya terjadi begitu cepat. Terlalu cepat. Bahkan aku tidak sempat mengucapkan selamat tinggal dengan layak. Pagi itu sebenarnya terlihat biasa saja. Seperti hari-hari sebelumnya. Aku sedang menyiapkan sarapan di dapur. Sedangkan suamiku, Arga, duduk di meja makan sambil membaca berita dari ponselnya. Sesekali dia tersenyum melihat tingkahku yang sibuk mondar-mandir membawa makanan. "Duduk sebentar dong," katanya sambil tertawa kecil. Aku menggeleng. "Nanti aja. Aku belum selesai." Arga tersenyum. Tatapan matanya hangat seperti biasa. Tatapan yang membuatku jatuh cinta sejak pertama kali mengenalnya. Sudah 8 tahun kami menikah. Dan selama itu, Arga adalah satu-satunya orang yang selalu berdiri di sampingku. Saat aku dihina keluarga besarnya. Saat aku diremehkan karena berasal dari keluarga sederhana. Saat aku dianggap tidak pantas menjadi istrinya. Arga selalu membelaku. Selalu. Karena itulah, aku tidak pernah membayangkan hidup tanpa dirinya. Namun pagi itu, semuanya berubah. Tiba-tiba wajah Arga terlihat pucat. Tangannya memegang dada. Aku langsung panik. "Mas." Arga mencoba tersenyum. Tapi senyumnya terlihat dipaksakan. "Nggak apa-apa. Mungkin cuma capek." Aku langsung menghampirinya. Perasaanku tidak enak. Sangat tidak enak. Karena selama ini Arga jarang mengeluh sakit. Dan kalau dia sampai mengeluh, berarti memang ada sesuatu yang serius. "Kita ke dokter sekarang," kataku tegas. Tapi Arga menggeleng. "Nanti aja. Aku masih ada pekerjaan." Aku hampir marah saat itu. Karena dia selalu seperti itu. Lebih mementingkan pekerjaan dibanding kesehatannya sendiri. Namun sebelum aku sempat membalas, Arga tiba-tiba meringis kesakitan. Gelas di tangannya jatuh ke lantai. Aku langsung berteriak, "Mas!" Tubuhnya mulai kehilangan keseimbangan. Aku berusaha menahannya. Tapi aku tidak kuat. Arga jatuh ke lantai. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku melihat ketakutan di wajahnya. "Alia!" Suaranya lemah. Sangat lemah. Air mataku langsung mengalir. Tanganku gemetar saat memegang wajahnya. "Mas, tahan. Kita ke rumah sakit sekarang." Aku berteriak meminta bantuan. Tetangga berdatangan. Ambulans datang.
Dan sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, aku terus memegang tangan Arga. Aku tidak berhenti berdoa, tidak berhenti menangis, tidak berhenti memohon kepada Tuhan, tolong, jangan ambil dia. Karena saat itu, aku belum siap kehilangan orang yang paling kucintai. Sesampainya di rumah sakit, Arga langsung dibawa ke ruang tindakan. Sedangkan aku menunggu di luar, sendirian, dengan tubuh yang gemetar, dengan mata yang terus menangis. Waktu terasa sangat lambat. 1 menit terasa seperti 1 jam. Dan setiap kali pintu ruang tindakan terbuka, jantungku langsung berdebar kencang. Aku terus berharap dokter keluar sambil tersenyum, memberi kabar baik, mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi harapan itu tidak pernah datang. Karena beberapa jam kemudian, seorang dokter menghampiriku, wajahnya serius. Dan saat melihat ekspresinya, hatiku langsung hancur. Aku bahkan tidak sanggup berdiri. Dokter itu berkata sesuatu, tapi telingaku seperti tidak bisa mendengar dengan jelas. Duniaku terasa berputar. Tubuhku terasa ringan. Dan satu-satunya kalimat yang berhasil masuk ke kepalaku adalah, kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Saat itu, aku tahu. Aku kehilangan Arga. Aku kehilangan suamiku. Aku kehilangan sahabatku. Aku kehilangan satu-satunya orang yang selalu membelaku. Tangisku pecah. Aku tidak peduli siapa yang melihat. Aku tidak peduli siapa yang mendengar. Aku hanya menangis. Menangis sampai suaraku habis. Karena separuh hidupku baru saja pergi. Dan yang lebih menyakitkan, aku belum tahu bahwa penderitaan itu baru saja dimulai. Karena beberapa jam setelah kabar kematian Arga sampai ke keluarganya, ibu mertuaku datang ke rumah sakit. Dan tatapan pertama yang dia berikan kepadaku, bukan tatapan duka, bukan tatapan kehilangan, melainkan tatapan kebencian. Tatapan yang membuat bulu kuduku merinding. Tatapan yang seolah menyalahkanku atas semua yang terjadi. Saat itu, aku belum mengerti apa maksudnya. Tapi beberapa hari kemudian, aku akan mengetahui bahwa kematian Arga bukan satu-satunya hal yang harus kuhadapi. Karena keluarganya sedang menyiapkan luka yang jauh lebih besar untukku. Air mata yang belum kering. Aku masih tidak percaya Arga sudah pergi. Bahkan saat jenazahnya sudah dibawa pulang, aku masih duduk diam seperti orang kehilangan arah. Semua terasa seperti mimpi buruk. Mimpi buruk yang tidak kunjung berakhir. Rumah yang biasanya hangat, sekarang terasa dingin, unik, dan menyakitkan. Setiap sudut rumah mengingatkanku pada Arga. Sofa tempat dia biasa duduk. Meja makan tempat kami sarapan bersama. Cangkir kopi favoritnya yang masih tergeletak di dapur. Semuanya membuat dadaku terasa sesak. Aku ingin menangis. Tapi air mataku seolah tidak ada habisnya. Sejak dokter menyatakan Arga meninggal, aku hampir tidak berhenti menangis. Saat memandikan jenazahnya, aku menangis. Saat melihat wajahnya untuk terakhir kali, aku menangis. Saat mengantar ke pemakaman, aku menangis. Dan setelah semua orang pulang, aku masih menangis. Karena aku tidak tahu bagaimana caranya menjalani hidup tanpa dia. Malam setelah pemakaman, aku duduk sendirian di kamar. Masih memakai pakaian hitam. Masih memegang foto Arga. Mataku bengkak. Tubuhku lemas. Aku bahkan belum sempat makan dengan benar. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Aku menoleh. Bu Ratna berdiri di sana. Ibu mertuaku. Wajahnya terlihat dingin. Tidak ada air mata. Tidak ada ekspresi kehilangan. Yang ada hanya tatapan tajam ke arahku. Aku berdiri perlahan. Bu. Belum sempat aku melanjutkan kalimatku. Bu Ratna langsung memotong. Kamu puas sekarang? Aku langsung membeku. Dadaku terasa seperti ditusuk. Apa maksud ibu?
Bu Ratna tertawa sinis. Jangan pura-pura nggak ngerti. Aku semakin bingung. Bu, saya juga kehilangan Arga. Air mataku kembali jatuh. Tapi Bu Ratna justru menatapku dengan kebencian. Sejak menikah dengan kamu, hidup anak saya nggak pernah tenang. Aku langsung terdiam. Karena aku tidak menyangka akan mendengar kalimat itu. Apalagi di saat seperti ini. Ibu, kenapa bilang begitu? Bu Ratna melangkah mendekat. Kalau saja Arga nggak terlalu memikirkan kamu. Kalau saja dia nggak terlalu capek kerja untuk memenuhi kebutuhan kamu. Mungkin dia masih hidup. Tangisku langsung pecah. Karena itu tuduhan yang sangat kejam. Aku kehilangan suami. Orang yang paling kucintai. Dan sekarang, aku dituduh sebagai penyebab kematiannya. Saya nggak pernah minta apa-apa ke Arga. Kataku sambil menangis. Tapi Bu Ratna tidak peduli. Tentu saja kamu akan bilang begitu. Aku mulai gemetar. Karena semakin lama, nada suaranya semakin tajam. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada seorang pun yang membelaku. Saat itu beberapa kerabat masih berada di rumah. Mereka mendengar semuanya. Tapi tidak ada yang bicara. Tidak ada yang menghentikan Bu Ratna. Mereka hanya melihatku. Seolah aku memang bersalah. Aku merasa sendirian. Sangat sendirian. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku duduk di lantai kamar sambil memeluk foto Arga. Tangisku tidak berhenti. Karena aku baru sadar satu hal. Selama ini, orang yang selalu melindungiku dari keluarga besarnya adalah Arga. Dan sekarang, dia sudah tidak ada. Keesokan harinya, lebih banyak keluarga datang. Aku pikir mereka datang untuk mendoakan Arga. Tapi ternyata tidak semua. Beberapa justru datang membawa tatapan yang sama seperti Bu Ratna. Tatapan menyalahkan. Tatapan merendahkan. Saat aku berjalan melewati ruang tamu, aku mendengar salah satu tante berbisik. Kasihan Arga. Masih muda sudah pergi. Yang satunya menjawab. Dari dulu aku juga nggak setuju dia nikah sama Alia. Aku langsung berhenti melangkah. Dadaku terasa semakin sakit. Tapi aku memilih diam. Karena aku tidak punya tenaga untuk bertengkar. Namun ternyata diamku justru membuat mereka semakin berani. Sepanjang hari itu, aku terus mendengar bisikan, sindiran, dan tuduhan. Seolah aku bukan istri yang sedang berduka, melainkan orang asing yang tidak pantas berada di rumah itu. Sampai sore hari, aku melihat Randy, adik iparku. Dia sedang berbicara pelan dengan Bu Ratna di teras. Awalnya aku tidak memperhatikan. Tapi kemudian, aku mendengar satu kalimat yang membuatku merinding. Kalau dia masih tinggal di sini, nanti semuanya jadi sulit. Aku langsung membeku. Bu Ratna mengangguk pelan. Lalu menjawab, tenang. Aku sudah tahu apa yang harus dilakukan. Jantungku langsung berdebar kencang. Entah kenapa, aku merasa mereka sedang membicarakan aku. Dan firasat buruk mulai muncul dalam hatiku. Karena saat itu, aku belum tahu bahwa beberapa hari lagi, air mataku yang bahkan belum sempat mengering, akan dibalas dengan penghinaan yang jauh lebih menyakitkan. Penghinaan yang akan mengubah hidupku selamanya. Tuduhan yang menyayat hati. 3 hari setelah Arga dimakamkan, aku masih seperti kehilangan separuh jiwaku. Rumah itu terasa asing. Padahal selama bertahun-tahun aku tinggal di sana. Biasanya, saat aku bangun pagi, Arga sudah duduk di meja makan sambil tersenyum. Biasanya, aku mendengar suaranya memanggil namaku dari ruang kerja. Biasanya, aku masih bisa melihatnya pulang membawa makanan favoritku. Tapi sekarang, semuanya hilang. Yang tersisa hanya kenangan. Dan rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pagi itu aku duduk sendirian di ruang keluarga. Mataku masih bengkak.
Tubuhku lemas karena kurang tidur. Sejak Arga meninggal, aku hampir tidak pernah tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, aku selalu teringat wajahnya di rumah sakit. Aku masih memegang foto pernikahan kami saat suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Bu Ratna. Beliau berjalan sambil membawa beberapa tamu keluarga. Mereka duduk di ruang tamu. Dan seperti biasa, aku berusaha menghormati mereka. Aku berdiri lalu menyapa pelan. Assalamualaikum. Beberapa menjawab. Beberapa hanya mengangguk. Tapi Bu Ratna sama sekali tidak menatapku. Seolah aku tidak ada di rumah itu. Aku mencoba mengabaikannya. Sampai salah satu tante bertanya, "Alia sekarang gimana?" Aku pikir dia benar-benar peduli. Aku pikir dia sedang menanyakan keadaanku. Tapi ternyata aku salah. Karena sebelum aku sempat menjawab, Bu Ratna langsung berkata sinis, "Dia baik-baik saja." Aku menoleh. Beliau melanjutkan tanpa rasa bersalah sedikit pun. "Yang pergi anak saya. Bukan dia." Ruangan langsung hening. Dadaku terasa seperti diremas. Aku menunduk. Mencoba menahan air mata. Tapi Bu Ratna belum selesai. Dari dulu saya sudah bilang. Perempuan seperti dia nggak cocok buat Arga. Tanganku mulai gemetar. Aku menatap beliau tidak percaya. Karena selama ini, meski beliau tidak pernah benar-benar menyukaiku, beliau tidak pernah berbicara sekejam ini di depan banyak orang. Salah satu kerabat mencoba menenangkan. "Sudahlah, Bu Ratna." Tapi beliau justru semakin emosi. "Kenapa harus diam? Ini kenyataannya." Lalu beliau menunjuk ke arahku. "Sejak menikah dengan dia, Arga berubah." Air mataku langsung jatuh. Aku berdiri sambil berusaha menahan tangis. "Bu, jangan begitu." Tapi Bu Ratna tertawa kecil. Tawa yang membuat hatiku semakin hancur. "Kenapa?" Sakit dengar kenyataan. Aku benar-benar tidak sanggup. Aku kehilangan suami. Aku kehilangan orang yang paling kucintai. Dan sekarang, aku dipermalukan di depan semua orang. Salah satu sepupu Arga akhirnya berkata pelan, "Alia juga lagi berduka." Tapi Bu Ratna langsung menjawab tajam, "Kalau dia benar-benar sayang Arga, harusnya dia bisa menjaga kesehatan suaminya." Kalimat itu langsung membuat ruangan sunyi. Aku menutup mulut. Tangisku pecah. Karena tuduhan itu sangat tidak adil. Selama bertahun-tahun aku merawat Arga. Aku selalu mengingatkannya untuk istirahat. Aku selalu mengingatkannya untuk periksa kesehatan. Tapi sekarang, semua pengorbananku dianggap tidak ada. Aku akhirnya masuk ke kamar. Tidak kuat mendengar semuanya. Begitu pintu tertutup, aku langsung menangis. Menangis sejadi-jadinya. Aku memeluk foto Arga erat. "Mas, aku capek." Tangisku semakin keras. Karena aku merasa kehilangan tempat berlindung. Selama ini, kalau Bu Ratna menyakitiku, Arga selalu ada. Kalau keluarga besarnya menghina aku, Arga selalu membelaku. Tapi sekarang, aku sendirian. Benar-benar sendirian. Beberapa jam kemudian, aku keluar kamar untuk mengambil air minum. Dan tanpa sengaja, aku mendengar percakapan dari ruang kerja Arga. Suara Bu Ratna. Dan suara Randy. Mereka berbicara pelan. Tapi cukup jelas untuk kudengar. "Sertifikat rumah ada di mana?" Tangan yang memegang gelas langsung membeku. Aku tidak bergerak. Aku hanya mendengarkan. "Aku belum ketemu." Jawab Randy. Bu Ratna terdengar kesal. "Cari sampai ketemu." Sebelum Alia tahu. Jantungku langsung berdebar keras. Sebelum Alia tahu? Tahu apa? Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dan beberapa detik kemudian, aku mendengar kalimat yang membuat bulu kuduku berdiri.
Pokoknya perempuan itu harus keluar dari rumah ini. Suara Bu Ratna terdengar dingin. Sangat dingin. Semakin cepat semakin baik. Tubuhku langsung gemetar. Air mata kembali mengalir. Karena akhirnya aku sadar. Mereka bukan hanya membenciku. Mereka sedang merencanakan sesuatu. Dan aku belum tahu bahwa rencana itu akan dimulai lebih cepat daripada yang kubayangkan. Koper yang dilempar ke kakiku. Pagi itu, aku bangun dengan perasaan tidak tenang. Semalaman aku hampir tidak tidur. Percakapan Bu Ratna dan Randy terus terngiang di kepalaku. Perempuan itu harus keluar dari rumah ini. Kalimat itu seperti pisau yang terus mengiris hatiku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin aku salah dengar. Mungkin mereka sedang membicarakan hal lain. Mungkin aku terlalu curiga karena masih berduka. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu. Aku tidak salah dengar. Dan hari itu, ketakutanku menjadi kenyataan. Saat aku keluar kamar, suasana rumah terasa aneh. Bu Ratna duduk di ruang tamu dengan wajah dingin. Randy berdiri di sampingnya sambil memainkan ponsel. Mereka tidak menyapaku. Tidak juga menatapku. Aku mencoba berjalan ke dapur. Tapi tiba-tiba suara Bu Ratna menghentikanku. Alia. Aku menoleh. Jantungku langsung berdebar. Karena nada suaranya terdengar sangat dingin. Iya, Bu. Beliau berdiri perlahan. Lalu menunjuk ke arah kamar yang selama ini kutempati bersama Arga. Mulai hari ini. Beliau menarik napas panjang. Kamu nggak perlu tinggal di sini lagi. Aku langsung membeku. Beberapa detik aku bahkan tidak bisa memahami apa yang baru saja kudengar. Apa? Bu Ratna menatapku tanpa rasa iba sedikit pun. Kamu dengar apa yang saya bilang? Tanganku mulai gemetar. Bu, ini rumah saya juga. Air mataku langsung menggenang. Karena selama 8 tahun, aku tinggal di rumah itu bersama Arga. Aku merawat rumah itu, membersihkan rumah itu, menjadikannya rumah tangga kami. Tapi Bu Ratna hanya tertawa sinis. Rumah kamu? Beliau menggeleng. Ini rumah keluarga kami. Dadaku terasa sesak. Aku menoleh ke arah Randy. Berharap setidaknya dia punya sedikit hati nurani. Tapi yang kulihat justru senyum tipis di wajahnya. Senyum yang membuatku semakin takut. Masih muda. Kata Randy santai. Cari tempat lain aja. Aku benar-benar tidak percaya. Baru 3 hari sejak Arga dimakamkan. 3 hari. Dan mereka sudah ingin membuangku. Aku nggak punya siapa-siapa di kota ini. Kataku sambil menangis. Tapi Bu Ratna tidak peduli. Itu bukan urusan saya. Kalimat itu menghancurkan seluruh pertahananku. Karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar sadar. Mereka tidak pernah menganggapku keluarga. Tidak pernah. Saat aku masih mencoba berbicara, Randy tiba-tiba berjalan ke kamar. Beberapa menit kemudian, dia keluar sambil menyeret koperku. Aku langsung terkejut. Randy. Dia tidak menjawab. Dia terus berjalan. Lalu, melempar koper itu tepat ke depan kakiku. Koper itu jatuh dengan keras. Isinya berantakan. Beberapa pakaian keluar dari dalam. Foto-foto pernikahanku dengan Arga ikut tercecer di lantai. Aku langsung berlutut. Tangisku pecah. Karena di antara barang-barang itu, ada foto terakhir kami berdua. Foto yang sekarang terasa sangat berharga. Aku buru-buru mengambilnya. Tanganku gemetar. Air mataku jatuh di atas foto itu. Dan saat aku sedang berusaha mengumpulkan barang-barangku, aku mendengar Bu Ratna berkata, "Jangan bikin malu diri sendiri. Pergi dengan baik-baik." Aku mengangkat wajah. Hatiku benar-benar hancur. Bu, saya baru kehilangan suami. Tangisku semakin keras. Kenapa ibu tega begini? Untuk sesaat,
Aku berharap ada sedikit belas kasihan di wajahnya. Sedikit saja. Tapi yang kulihat justru kemarahan. Karena anak saya sudah nggak ada. Jawabnya dingin. Dan saya nggak mau lihat kamu di rumah ini lagi. Kalimat itu membuatku tidak mampu berkata apa-apa. Aku hanya menangis. Menangis sambil memungut pakaian dan foto-fotoku dari lantai. Beberapa tetangga mulai memperhatikan dari luar pagar. Mereka melihat semuanya. Mereka melihat bagaimana seorang janda yang baru kehilangan suami diusir dari rumahnya sendiri. Dan tidak ada satupun yang bisa kulakukan. Saat akhirnya semua barangku masuk ke koper, aku berdiri dengan kaki gemetar. Aku menatap rumah itu. Rumah yang dulu penuh tawa bersama Arga. Rumah yang sekarang terasa asing. Rumah yang baru saja menolakku. Air mataku terus mengalir. Tapi aku memilih pergi. Karena aku tahu, aku tidak akan menang melawan kebencian mereka. Namun tepat saat aku melangkah keluar pagar, aku mendengar Randy berbicara pelan kepada Bu Ratna. Dan kalimat itu membuat langkahku terhenti. Sekarang tinggal cari dokumennya. Bu Ratna langsung mengangguk. Kalau dokumen itu ketemu, semuanya jadi milik kita. Jantungku langsung berdebar keras. Dokumen? Dokumen apa? Dan kenapa mereka terdengar begitu panik mencarinya? Saat itu aku belum tahu bahwa dokumen yang mereka cari mati-matian adalah sesuatu yang sudah disiapkan Arga jauh sebelum meninggal. Sesuatu yang akan mengubah nasib kami semua. Pengkhianatan adik ipar. Hari itu, aku benar-benar menjadi orang yang tidak punya tempat pulang. Koper berada di sampingku. Mataku bengkak karena menangis. Dan aku hanya duduk di bangku taman kecil tidak jauh dari rumah yang baru saja mengusirku. Rumah yang selama 8 tahun kuanggap sebagai rumahku sendiri. Aku menatap langit yang mulai gelap. Air mataku kembali jatuh. Karena baru beberapa hari lalu, aku masih memiliki suami. Masih memiliki keluarga. Masih memiliki tempat untuk pulang. Tapi sekarang, semuanya hilang. Ponselku tiba-tiba bergetar. Sahabatku, Nisa. Begitu mendengar suaraku menangis, dia langsung panik. Alia, kamu di mana? Aku tidak sanggup menjawab. Tangisku pecah lagi. Dan malam itu, Nisa datang menjemputku. Dia membawaku ke rumahnya, memelukku, dan memberiku tempat untuk bertahan saat seluruh hidupku terasa runtuh. Namun meski tubuhku berada di rumah Nisa, pikiranku tetap tertinggal di rumah Bu Ratna. Terutama tentang satu hal. Dokumen. Dokumen yang begitu ingin mereka temukan. Dokumen yang membuat mereka sampai tega mengusirku. Aku terus memikirkannya. Sampai 3 hari kemudian, jawabannya datang tanpa sengaja. Hari itu aku kembali ke rumah lama untuk mengambil beberapa barang yang tertinggal. Awalnya aku ragu. Tapi sebagian barang kenangan Arga masih ada di sana. Dan aku tidak ingin kehilangannya. Saat tiba di depan rumah, aku melihat mobil Randy terparkir. Pintu rumah terbuka sedikit. Dan dari luar, aku mendengar suara pertengkaran. Suara Bu Ratna. Dan suara Randy. Aku langsung berhenti melangkah. Kamu bilang sudah ketemu. Suara Bu Ratna terdengar kesal. Aku udah cari semuanya. Balas Randy. Tapi nggak ada. Jantungku langsung berdebar. Mereka masih mencari dokumen itu. Aku berdiri diam di balik pagar, tanpa sengaja mendengarkan. Dan beberapa detik kemudian, aku mendengar sesuatu yang membuat darahku terasa dingin. Kalau surat itu sampai jatuh ke tangan Alia, kata Bu Ratna, habis kita. Tanganku langsung membeku. Habis kita? Apa yang sebenarnya mereka sembunyikan? Randy terdengar semakin panik. Harusnya dari dulu Mama kasih tahu aku. Bu Ratna membalas cepat. Aku juga nggak nyangka Arga sampai sejauh itu. Nama Arga membuat dadaku langsung sesak.
Karena ini pertama kalinya aku mendengar mereka membicarakan suamiku setelah kematiannya. Dan cara mereka berbicara membuatku merasa Arga memang telah mengetahui sesuatu sebelum meninggal. Sesuatu yang tidak ingin diketahui keluarganya. Tiba-tiba suara benda jatuh terdengar dari dalam rumah. Aku langsung tersentak. Lalu buru-buru menjauh sebelum ketahuan. Tapi saat berbalik, aku tidak sengaja melihat jendela ruang kerja Arga. Dan saat itulah, sebuah kenangan lama muncul di kepalaku. Beberapa bulan sebelum meninggal, Arga memang sering menghabiskan waktu di ruang kerjanya. Dia terlihat sibuk, sering menyimpan dokumen, sering menerima telepon diam-diam. Saat itu aku mengira itu hanya urusan pekerjaan. Tapi sekarang, aku mulai meragukan semuanya. Malam harinya, aku membuka kembali kotak barang-barang peninggalan Arga yang sempat kubawa. Aku melihat foto-foto lama, buku catatan, dan beberapa berkas pekerjaan. Sampai akhirnya, aku menemukan sesuatu. Sebuah flash disk hitam kecil. Aku langsung terdiam, karena aku sangat mengenali benda itu. Flash disk itu selalu dibawa Arga kemana-mana. Bahkan dia pernah berkata, kalau suatu hari terjadi sesuatu sama aku, jangan pernah buang ini. Saat itu aku hanya tertawa. Aku mengira dia bercanda. Tapi sekarang, kata-kata itu kembali terngiang jelas. Tanganku mulai gemetar. Aku segera meminjam laptop Nisa, lalu memasukkan flash disk tersebut. Jantungku berdetak sangat cepat. Folder pertama terbuka. Isinya biasa saja. Dokumen pekerjaan, laporan keuangan, catatan bisnis. Namun saat membuka folder terakhir, napasku langsung tertahan. Karena di sana tertulis satu nama. Keluarga. Tanganku semakin dingin. Aku mengklik folder itu perlahan. Dan detik berikutnya, air mataku langsung jatuh. Karena di dalamnya, ada puluhan file yang disusun rapi oleh Arga. File yang berisi bukti-bukti, catatan, rekaman, dan dokumen yang tampaknya sengaja dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Tentang Bu Ratna, tentang Randy, dan tentang rahasia besar yang selama ini mereka sembunyikan. Saat itu aku sadar, suamiku ternyata tidak pergi begitu saja. Dia meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang mungkin akan mengubah seluruh hidup kami. Dan aku belum tahu bahwa isi folder itu jauh lebih mengejutkan daripada yang bisa kubayangkan. Aku menjadi tidak punya apa-apa. Tanganku masih gemetar saat menatap layar laptop. Folder yang diberi nama keluarga masih terbuka di depanku. Napasku terasa berat. Karena semakin banyak file yang kulihat, semakin aku sadar bahwa Arga telah menyelidiki sesuatu selama bertahun-tahun. Sesuatu yang bahkan tidak pernah dia ceritakan kepadaku. Aku membuka satu dokumen, lalu dokumen berikutnya. Dan setiap halaman membuat dadaku semakin sesak. Ada laporan keuangan. Ada salinan transaksi. Ada catatan yang ditulis tangan oleh Arga. Beberapa bagian diberi tanda merah. Seolah sengaja disiapkan untuk seseorang. Dan orang itu, mungkin aku. Air mataku kembali jatuh. Karena semakin aku membaca, semakin aku merindukan Arga. Kalau saja dia masih hidup, aku tidak perlu menghadapi semuanya sendirian. Aku tidak perlu tidur di rumah orang lain. Aku tidak perlu menangis setiap malam. Aku tidak perlu merasa seperti orang buangan. Nisa yang sejak tadi memperhatikanku akhirnya duduk di sampingku. Apa itu? Aku mengusap air mata. Aku juga belum ngerti semuanya. Nisa melihat layar laptop, lalu mengernyit. Ini kayaknya penting. Aku hanya mengangguk. Karena memang penting. Sangat penting. Tapi saat itu aku belum bisa menyusun semua potongan yang ada. Malam semakin larut. Namun aku tetap membaca. Sampai akhirnya, aku menemukan sebuah file video. Namanya sederhana. Untuk Alia.
Jantungku langsung berdetak lebih cepat. Tanganku mulai dingin. Karena aku mengenali kebiasaan Arga. Dia tidak pernah memberi nama file seperti itu tanpa alasan. Aku menatap layar beberapa detik. Takut. Sangat takut. Karena aku merasa akan melihat sesuatu yang tidak siap kuterima. Dengan tangan gemetar, aku menekan tombol putar. Dan beberapa detik kemudian, wajah Arga muncul di layar. Air mataku langsung pecah. Karena itu wajah yang sangat kurindukan. Wajah yang tidak akan pernah kulihat lagi secara langsung. Arga duduk di ruang kerjanya. Masih memakai kemeja favoritnya. Masih tersenyum seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Matanya terlihat sedih. Sangat sedih. Kalau kamu lagi nonton video ini. Suara Arga terdengar pelan. Tangisku langsung semakin keras. Kemungkinan aku sudah nggak ada. Aku langsung menutup mulut. Tubuhku gemetar hebat. Sedangkan Arga di layar tersenyum tipis. Maaf karena ninggalin kamu. Aku menangis tanpa suara. Karena kalimat itu terasa seperti pisau yang kembali membuka luka. Kalau suatu hari keluarga aku menyakitimu. Arga berhenti beberapa detik. Lalu menunduk. Aku minta maaf. Aku langsung membeku. Karena Arga seperti tahu apa yang akan terjadi. Dia seperti sudah memprediksi semuanya. Air mataku terus mengalir. Sedangkan Arga melanjutkan. Ada banyak hal yang belum pernah aku ceritakan. Dadaku mulai sesak. Karena aku belum punya bukti yang cukup. Aku langsung menatap layar tanpa berkedip. Karena inilah yang selama ini ku cari. Jawaban. Arga menarik napas panjang. Lalu berkata, kalau aku gagal menyelesaikannya, kamu harus hati-hati sama Randy. Tanganku langsung membeku. Nisa yang duduk di sampingku juga ikut terkejut. Karena ini pertama kalinya nama Randy disebut secara langsung. Aku langsung memajukan tubuhku mendekati layar. Tidak ingin kehilangan satu kata pun. Randy bukan orang yang selama ini kamu lihat. Suara Arga terdengar berat. Dan ada sesuatu yang dia sembunyikan dari semua orang. Jantungku berdebar sangat keras. Karena selama ini, aku memang merasa ada yang aneh dengan adik iparku. Tapi aku tidak pernah punya bukti. Dan sekarang, Arga sendiri yang mengatakannya. Video itu berhenti sejenak. Lalu muncul rekaman berikutnya. Namun file kedua ternyata terkunci dengan kata sandi. Aku langsung panik. Mencoba berbagai kemungkinan. Tapi gagal. Semua gagal. Aku hampir menangis frustrasi. Karena aku merasa jawaban besar ada tepat di depan mata. Namun tidak bisa kubuka. Saat itulah, aku melihat secari kertas kecil terselip di dalam kotak flash disk. Tanganku langsung meraihnya. Dan saat membaca tulisan tangan Arga di sana, napasku langsung tertahan. Karena hanya ada satu kalimat pendek. Kalau mereka sudah mengusirmu, bukalah laci meja kerja paling bawah. Jantungku langsung berdebar kencang. Laci meja kerja. Artinya, Arga sudah tahu. Dia tahu suatu hari aku akan diusir. Dia tahu keluarganya akan menyakitiku. Dan dia sudah menyiapkan sesuatu. Sesuatu yang sangat penting. Aku langsung menatap Nisa. Sedangkan Nisa menatapku dengan wajah tegang. Karena kami berdua sadar. Besok, aku harus kembali ke rumah yang mengusirku. Dan apa yang ada di laci meja kerja Arga, mungkin menjadi awal dari terbongkarnya seluruh rahasia keluarga itu. Rahasia yang disembunyikan suamiku. Semalaman aku tidak bisa tidur. Kalimat yang ditinggalkan Arga terus berputar di kepalaku. Kalau mereka sudah mengusirmu, bukalah laci meja kerja paling bawah. Semakin kupikirkan, semakin aku yakin. Arga memang sudah mempersiapkan semuanya. Dia tahu sesuatu akan terjadi. Dia tahu keluarganya akan berbuat sesuatu kepadaku. Dan yang paling membuatku merinding, dia sudah mengantisipasi semua itu jauh sebelum meninggal.
Pagi harinya, aku langsung bersiap. Nisa sempat melarangku pergi sendirian. Aku nggak tenang kalau kamu ke sana sendiri. Aku tersenyum kecil. Meski sebenarnya aku juga takut. Aku harus tahu kebenarannya. Nisa akhirnya mengangguk. Dan beberapa menit kemudian, aku berdiri lagi di depan rumah yang telah mengusirku. Rumah yang dulu terasa hangat karena ada Arga. Tapi sekarang terasa seperti tempat asing. Jantungku berdebar sangat keras. Aku menarik napas panjang. Lalu berjalan masuk. Untungnya pagar tidak terkunci. Saat itu rumah terlihat sepi. Mobil Bu Ratna tidak ada. Mobil Randy juga tidak terlihat. Aku langsung memanfaatkan kesempatan itu. Langkahku cepat menuju ruang kerja Arga. Ruangan itu masih sama. Rak buku masih rapi. Meja kerja masih berada di tempatnya. Bahkan aroma parfum Arga seolah masih tertinggal di sana. Air mataku langsung menggenang. Karena untuk sesaat, aku merasa Arga masih ada. Masih duduk di kursi kerjanya. Masih tersenyum kepadaku. Tapi kenyataan segera menarikku kembali. Aku berjalan menuju meja. Lalu berjongkok di depannya. Tanganku mulai gemetar. Karena aku tahu, apa yang ada di dalam laci itu mungkin akan mengubah semuanya. Aku membuka laci pertama. Kosong. Laci kedua. Hanya berisi alat tulis. Lalu aku menarik laci paling bawah. Dan detik berikutnya, napasku langsung tertahan. Karena di sana ada sebuah map coklat tebal. Sangat tebal. Di atasnya tertempel secari kertas. Tulisan tangan Arga. Aku langsung mengenalinya. Air mataku jatuh saat membaca isi pesan itu. Kalau kamu membaca ini, berarti semuanya terjadi lebih cepat dari yang aku kira. Tanganku mulai dingin. Aku terus membaca. Maaf karena membuatmu harus menghadapi semuanya sendirian. Tangisku pecah lagi. Karena bahkan setelah meninggal, Arga masih memikirkan aku. Masih berusaha melindungiku. Aku membuka map itu perlahan. Dan saat melihat isinya, seluruh tubuhku terasa lemas. Karena di dalamnya ada banyak sekali dokumen. Lebih banyak daripada yang ada di flash disk. Ada laporan keuangan. Ada salinan rekening. Ada bukti transfer. Ada surat perjanjian. Dan yang paling mengejutkan, ada foto-foto. Foto yang membuat darahku terasa dingin. Karena foto itu menunjukkan Randy sedang bertemu beberapa orang secara diam-diam. Beberapa foto diambil di restoran. Beberapa di parkiran. Dan beberapa di kantor yang tidak kukenal. Aku membuka halaman berikutnya. Lalu menemukan catatan tulisan tangan Arga. Aku mulai curiga sejak 3 tahun lalu. Jantungku langsung berdebar. Aku terus membaca. Uang perusahaan keluarga terus berkurang. Tapi laporan keuangannya terlihat normal. Tanganku mulai gemetar. Karena perlahan semuanya mulai masuk akal. Arga ternyata sedang menyelidiki sesuatu. Sesuatu yang berkaitan dengan keluarganya sendiri. Aku membalik halaman berikutnya. Dan semakin kubaca, semakin aku tidak percaya. Karena menurut catatan Arga, selama bertahun-tahun ada uang yang keluar dari perusahaan keluarga dalam jumlah besar. Tapi tidak pernah tercatat secara resmi. Jumlahnya bukan puluhan juta. Bukan ratusan juta. Melainkan miliaran rupiah. Air mataku berhenti sejenak. Digantikan rasa terkejut yang luar biasa. Karena aku tahu perusahaan keluarga mereka memang besar. Tapi aku tidak pernah terlibat dalam urusannya. Dan sekarang, aku baru tahu ada sesuatu yang sangat tidak beres. Tiba-tiba sebuah amplop putih jatuh dari dalam map. Aku langsung mengambilnya. Di bagian depan tertulis, "Jangan dibuka di rumah ini." Jantungku langsung berdetak semakin cepat. Apalagi ini? Aku hampir membukanya saat itu juga. Tapi aku teringat pesan Arga. Jangan dibuka di rumah ini. Artinya, ada alasan penting.
Aku buru-buru memasukkan semua dokumen ke dalam tas. Dan tepat saat aku berdiri, suara pintu depan terdengar terbuka. Aku langsung membeku. Karena suara itu sangat kukenal. Randy. Jantungku langsung terasa ingin keluar dari dada. Langkah kakinya terdengar mendekat. 1 langkah. 2 langkah. 3 langkah. Semakin dekat ke ruang kerja. Aku panik. Mataku mencari tempat bersembunyi. Dan sebelum sempat bergerak, suara Randy terdengar dari luar pintu. Akhirnya ketemu juga. Tubuhku langsung dingin. Karena dari nada suaranya, aku tahu. Dia juga sedang mencari sesuatu di ruangan ini. Dan jika dia melihatku membawa map peninggalan Arga, aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Tubuhku langsung membeku. Tanganku menggenggam tas berisi dokumen peninggalan Arga begitu erat sampai terasa sakit. Di luar pintu, langkah kaki Randy semakin dekat. Aku bisa mendengar suara napasnya. Bisa mendengar suara laci yang mulai dibuka satu persatu. Dan saat itu, aku sadar. Kalau dia menemukan aku di sini, semuanya bisa berantakan. Aku buru-buru melihat ke sekeliling ruangan. Jantungku berdebar sangat keras. Lalu aku masuk ke balik lemari arsip yang berada di sudut ruang kerja. Ruang sempit itu hampir tidak cukup untuk tubuhku. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Beberapa detik kemudian, pintu ruang kerja terbuka. Randy masuk. Aku bisa melihat sebagian tubuhnya dari sela lemari. Wajahnya terlihat tegang. Tidak seperti biasanya. Dia terlihat panik. Sangat panik. Langsung menuju meja kerja Arga. Lalu membuka satu persatu laci. Persis seperti yang kulakukan tadi. Mana? Gumamnya pelan. Mana dokumennya? Tanganku langsung gemetar. Karena sekarang aku tahu. Dia memang mencari map yang baru saja kuambil. Randy membuka laci dengan kasar. Lalu memukul meja saat tidak menemukan apa yang dicari. Sial! Aku menutup mulut menahan napas. Takut ketahuan. Takut suara tangisku terdengar. Karena untuk pertama kalinya, aku melihat sisi lain dari adik iparku. Sisi yang selama ini disembunyikan. Beberapa menit kemudian, ponselnya berdering. Randy langsung mengangkat telepon. Dan percakapan itulah yang mengubah semuanya. Halo? MA. Aku langsung terdiam. Bu Ratna. Randy sedang bicara dengan ibunya. Belum ketemu. Katanya kesal. Aku udah cari semua tempat. Aku bisa mendengar suara Bu Ratna samar dari seberang telepon. Lalu Randy menjawab. Tenang aja. Kalau Alia yang ambil, aku bakal cari dia. Dadaku langsung dingin. Karena mereka memang mengincar dokumen itu. Namun percakapan berikutnya membuat darahku terasa membeku. Kalau sampai orang tahu uang perusahaan itu selama ini masuk ke rekening kita. Suara Randy mendadak pelan. Tapi cukup jelas. Kita selesai. Aku langsung menutup mulut. Air mataku jatuh tanpa sadar. Karena akhirnya, aku mendengar sendiri pengakuan mereka. Bukan dugaan. Bukan kecurigaan. Tapi pengakuan. Selama ini memang ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Dan sesuatu itu berkaitan dengan uang perusahaan keluarga. Randy melanjutkan. Harusnya dari dulu Kak Arga nggak usah ikut campur. Aku langsung membeku. Karena kalimat itu terdengar sangat menyakitkan. Seolah Arga menjadi musuh mereka hanya karena berusaha mencari kebenaran. Dia terlalu banyak tahu. Lanjut Randy. Aku langsung merasakan bulu kuduku berdiri. Karena nada suaranya terdengar dingin. Sangat dingin. Seolah dia marah kepada kakaknya sendiri. Setelah telepon ditutup, Randy masih berdiri di ruang kerja beberapa menit. Lalu perlahan keluar. Begitu suara pintu depan tertutup, aku langsung terduduk lemas. Air mataku mengalir deras. Karena sekarang semuanya mulai jelas. Arga memang sedang menyelidiki keluarganya sendiri.
Dan alasan mereka mengusirku bukan karena kebencian semata. Mereka takut. Takut aku menemukan apa yang sudah ditemukan Arga. Aku buru-buru keluar dari rumah. Masuk ke mobil taksi. Lalu kembali ke rumah Nisa. Sepanjang perjalanan, tanganku terus menggenggam amplop putih yang tadi kutemukan. Amplop dengan tulisan, "Jangan dibuka di rumah ini." Saat sampai di rumah Nisa, aku langsung masuk kamar, mengunci pintu, lalu duduk di atas tempat tidur. Jantungku berdebar sangat keras, karena aku merasa jawaban terbesar ada di dalam amplop ini. Tanganku gemetar saat membukanya, perlahan, sangat perlahan. Dan saat isi amplop itu keluar, aku langsung membeku. Karena di dalamnya ada surat tulisan tangan Arga. Bukan surat biasa, melainkan surat yang tampaknya sengaja ditulis beberapa minggu sebelum kematiannya. Air mataku langsung jatuh saat melihat tulisan tangannya. Aku mulai membaca. Baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Dan semakin kubaca, semakin aku sulit bernapas. Karena Arga menulis sesuatu yang tidak pernah kubayangkan. Kalau kamu membaca surat ini, berarti aku gagal menghentikan mereka. Tanganku langsung dingin. Aku terus membaca dengan air mata yang mulai mengaburkan pandangan. Dan tepat di bagian tengah surat, aku menemukan kalimat yang membuat seluruh tubuhku terasa lemas. Ada seseorang di keluarga ini yang selama bertahun-tahun mengambil uang perusahaan. Tapi dia bukan orang yang paling berbahaya. Aku langsung membeku. Karena selama ini aku mengira Randy adalah pelaku utama. Tapi ternyata, Arga sedang menunjuk orang lain. Orang yang jauh lebih berbahaya. Dan nama orang itu tertulis di halaman berikutnya. Surat yang sengaja disembunyikan. Tanganku gemetar hebat. Air mataku menetes di atas kertas yang sedang kubaca. Kalimat terakhir Arga terus berputar di kepalaku. Ada seseorang di keluarga ini yang selama bertahun-tahun mengambil uang perusahaan. Tapi dia bukan orang yang paling berbahaya. Dadaku langsung terasa sesak. Karena selama ini, aku mengira semua masalah berpusat pada Randy. Ternyata tidak. Masih ada seseorang yang lebih berbahaya. Seseorang yang selama ini mungkin berada sangat dekat denganku. Tanganku dingin saat membalik halaman berikutnya. Aku menarik napas panjang, lalu mulai membaca lagi. Dan detik berikutnya, seluruh tubuhku langsung membeku, karena nama yang tertulis di sana adalah Bu Ratna. Air mataku langsung jatuh. Aku membaca nama itu berkali-kali. Takut salah lihat, takut salah memahami. Tapi hasilnya tetap sama. Bu Ratna, ibu mertuaku sendiri. Aku langsung terduduk lemas. Karena selama ini, aku memang tahu beliau tidak menyukaiku. Aku tahu beliau sering merendahkanku. Tapi aku tidak pernah membayangkan sesuatu sebesar ini. Tanganku terus gemetar saat membaca penjelasan Arga. Menurut catatan itu, semua bermula bertahun-tahun lalu. Saat perusahaan keluarga mengalami masa sulit, beberapa transaksi mulai dipindahkan. Beberapa laporan mulai dimanipulasi. Dan orang yang mengendalikan semuanya dari belakang ternyata bukan Randy, melainkan Bu Ratna. Randy hanya menjalankan perintah. Sedangkan otak dari semuanya adalah ibunya sendiri. Air mataku semakin deras. Karena semakin kubaca, semakin aku merasa mengenal orang asing. Bukan ibu mertuaku. Bukan perempuan yang selama ini tinggal serumah denganku, melainkan seseorang yang rela melakukan apa saja demi uang. Aku terus membaca, sampai akhirnya menemukan bagian yang membuat jantungku berdetak lebih keras. Kalau sesuatu terjadi padaku, tulis Arga, percayalah, mereka akan berusaha mencari surat wasiat yang kusimpan. Aku langsung membeku. Surat wasiat? Jadi selama ini, dokumen yang mereka cari bukan hanya bukti keuangan. Ada surat wasiat juga. Tanganku mulai dingin.
Karena tiba-tiba semua kepingan mulai tersusun. Kenapa mereka begitu panik? Kenapa mereka mengusirku begitu cepat? Kenapa mereka terus mencari dokumen? Karena mereka takut. Takut isi surat wasiat itu terbuka. Aku melanjutkan membaca. Dan tepat di bagian bawah surat, Arga menulis sesuatu yang membuat air mataku pecah. Alia, kalau kamu membaca ini, berarti aku sudah nggak bisa melindungi kamu lagi. Tangisku langsung meledak. Aku menutup mulut. Tubuhku gemetar. Karena bahkan dari jauh, bahkan setelah meninggal, Arga masih berusaha menjagaku. Masih berusaha memikirkan keselamatanku. Aku terus membaca sambil menangis. Sampai akhirnya menemukan petunjuk lain. Wasiat itu tidak ada di rumah. Jantungku langsung berdebar. Aku menyimpannya di tempat yang hanya diketahui oleh satu orang. Tanganku mengepal. Aku terus membaca cepat. Dan beberapa detik kemudian, aku menemukan nama orang tersebut. Bukan pengacara. Bukan notaris. Bukan keluarga. Melainkan sahabat lama Arga. Seorang pria bernama Pak Surya. Aku langsung mengingat wajahnya. Pak Surya adalah teman dekat Arga sejak muda. Mereka jarang bertemu, tapi selalu saling percaya. Dan sekarang, aku sadar kenapa. Karena Arga mempercayakan sesuatu yang sangat penting kepadanya. Malam itu juga, aku mencoba mencari nomor Pak Surya. Butuh waktu cukup lama. Sampai akhirnya aku menemukannya di salah satu buku catatan lama Arga. Tanganku masih gemetar saat menelepon. Nada sambung terdengar panjang. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lalu seseorang mengangkat. Halo. Suara pria tua terdengar dari seberang. Aku langsung menahan napas. Pak Surya. Saya Alia. Beberapa detik hening. Lalu suara itu berubah serius. Akhirnya kamu menelepon juga. Jantungku langsung berdebar keras. Karena kalimat itu menunjukkan satu hal. Pak Surya sudah tahu. Sudah tahu semuanya. Air mataku kembali jatuh. Pak, apa Arga benar-benar menitipkan sesuatu? Suara Pak Surya terdengar berat. Sangat berat. Iya. Tanganku langsung dingin. Dan sudah waktunya kamu mengetahui semuanya. Aku langsung menutup mulut. Karena firasatku semakin kuat. Wasiat itu nyata. Dan isi wasiat itu mungkin menjadi alasan sebenarnya kenapa aku diusir dari rumah. Namun sebelum menutup telepon, Pak Surya mengatakan sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Besok pagi datang sendiri. Dan jangan bilang siapa-siapa. Aku langsung terdiam. Kenapa? Pak Surya menarik napas panjang. Lalu menjawab pelan. Karena sejak kemarin, ada orang yang juga mencariku. Jantungku langsung terasa berhenti sesaat. Siapa? Suara Pak Surya terdengar semakin serius. Randy. Dan saat itulah aku sadar. Perlombaan menemukan surat wasiat Arga baru saja dimulai. Kebohongan mulai terbongkar. Malam itu aku hampir tidak tidur. Ponsel yang tadi kugunakan untuk menelepon Pak Surya masih berada di genggamanku. Pikiranku kacau. Jantungku terus berdebar. Karena untuk pertama kalinya, aku merasa sangat dekat dengan jawaban yang selama ini dicari-cari oleh keluarga Arga. Surat wasiat. Dokumen yang membuat Bu Ratna dan Randy begitu panik. Dokumen yang membuatku diusir saat masih berduka. Dan dokumen yang sekarang berada di tangan Pak Surya. Aku menatap foto Arga yang kusimpan di meja samping tempat tidur. Air mataku jatuh lagi. Mas, apa sebenarnya yang kamu sembunyikan? Tentu saja tidak ada jawaban. Yang ada hanya rasa rindu yang semakin menyakitkan. Pagi harinya, aku berangkat lebih awal. Aku sengaja tidak memberitahu siapapun. Bahkan Nisa. Karena aku teringat pesan Pak Surya. Datang sendiri. Perjalanan terasa sangat panjang.
Padahal alamat yang diberikan tidak terlalu jauh. Semakin dekat, aku semakin gugup. Sampai akhirnya aku tiba di sebuah kantor hukum sederhana. Bangunannya tidak besar, tapi terlihat rapi dan tenang. Aku masuk perlahan. Seorang resepsionis langsung mempersilahkanku ke ruang dalam. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya aku bertemu Pak Surya setelah bertahun-tahun. Pria itu terlihat lebih tua dari yang kuingat. Rambutnya sudah memutih, tapi tatapannya masih tajam. Begitu melihatku, dia langsung berdiri. "Alia." Aku mengangguk pelan, lalu duduk di depannya. Suasana terasa sangat tegang. Pak Surya tidak langsung berbicara. Beliau membuka sebuah laci, mengambil map hitam, lalu meletakkannya di atas meja. Jantungku langsung berdetak lebih cepat, karena aku merasa map itu berisi jawaban yang selama ini kucari. "Sebelum kita bicara soal wasiat," kata Pak Surya, "ada sesuatu yang harus kamu tahu." Aku langsung menegakkan tubuh. Pak Surya membuka beberapa lembar dokumen, lalu mendorongnya ke arahku. Tanganku gemetar saat melihatnya. Karena itu adalah laporan audit perusahaan keluarga. Aku mengernyit. "Ini apa?" Pak Surya menghela napas. "Bukti yang dikumpulkan Arga." Dadaku langsung sesak. Nama Arga lagi. Aku menatap dokumen itu perlahan. Dan semakin kubaca, semakin aku tidak percaya. Karena selama bertahun-tahun, uang perusahaan ternyata benar-benar menghilang dalam jumlah besar. Nilainya mencapai miliaran rupiah. Transaksi dilakukan berkali-kali, dengan pola yang sama. Dan hampir semuanya berakhir di rekening-rekening yang terhubung dengan Randy. Tanganku mulai dingin. Tapi kejutan belum berhenti. Karena Pak Surya membuka dokumen berikutnya. Lihat nama yang menyetujui transaksi. Aku langsung melihat kolom tanda tangan. Dan napasku tertahan. Karena nama yang muncul berulang kali adalah Bu Ratna. Air mataku langsung menggenang. Meski aku sudah menduganya dari surat Arga, melihat bukti nyata tetap terasa menghancurkan. Kenapa mereka melakukan ini? Suaraku bergetar. Pak Surya menatapku lama. "Keserakahan." Jawaban itu sederhana, tapi terasa sangat menyakitkan. Karena hanya demi uang, mereka rela menghancurkan keluarga sendiri. Aku menunduk, berusaha mengendalikan emosi. Sampai tiba-tiba Pak Surya berkata, "Tapi ada hal yang lebih mengejutkan." Jantungku kembali berdebar. "Apa?" Beliau mengeluarkan satu dokumen lagi. Kali ini berupa surat elektronik yang dicetak. Arga sempat melaporkan semuanya. Aku langsung membeku. "Melapor ke siapa?" Pak Surya menjawab pelan. "Pemegang saham utama perusahaan." Tanganku langsung mengepal. Karena itu berarti, Arga sudah mengambil langkah serius. Bukan sekadar menyelidiki, tapi benar-benar berusaha menghentikan mereka. Dan saat itulah, aku mulai mengerti kenapa Randy begitu marah kepada kakaknya sendiri. Kenapa Bu Ratna begitu membenciku. Karena mereka menganggap Arga sebagai ancaman. Bukan keluarga, melainkan ancaman. Air mataku kembali jatuh. Namun tepat saat itu, ponsel Pak Surya berdering. Beliau melihat layar. Lalu wajahnya langsung berubah. Sangat berubah. Aku langsung merasa tidak tenang. "Kenapa, Pak?" Pak Surya tidak langsung menjawab. Beberapa detik kemudian, dia mengangkat telepon. Dan percakapan singkat itu membuat suasana ruangan berubah menjadi sangat dingin. "Apa?" katanya terkejut. "Kapan?" Aku langsung menggenggam kursi. Perasaanku semakin tidak enak. Setelah telepon ditutup, Pak Surya menatapku dengan wajah serius. "Ada masalah." Jantungku langsung berdebar keras. "Masalah apa?" Beliau menarik napas panjang, lalu menjawab pelan. "Tadi pagi Randy datang ke kantor ini.
Tanganku langsung dingin. Dia mencari surat wasiat Arga. Aku membeku. Karena itu berarti, Randy sudah tahu. Sudah tahu bahwa dokumen itu masih ada. Dan yang lebih mengerikan, Pak Surya kemudian mengatakan sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Dia nggak datang sendirian. Aku langsung menatapnya. Maksudnya? Pak Surya terdiam beberapa detik, lalu berkata, dia membawa seseorang yang sangat berpengaruh. Seseorang yang bisa membuat banyak orang takut. Dan saat itulah aku sadar, permainan ini ternyata jauh lebih besar daripada yang kubayangkan. Perebutan warisan dimulai. Dadaku langsung terasa sesak. Aku menatap Pak Surya tanpa berkedip. Pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan. Karena selama ini, aku mengira masalahnya hanya Bu Ratna dan Randy. Ternyata tidak. Ada orang lain. Seseorang yang bahkan membuat Pak Surya terlihat khawatir. Siapa orang itu, Pak? Tanyaku pelan. Pak Surya menghela napas panjang. Lalu melepaskan kacamatanya. Om Hendra. Tanganku langsung membeku. Nama itu tidak asing. Om Hendra adalah kakak tertua Bu Ratna. Orang yang selama ini dianggap paling dihormati dalam keluarga besar. Dia dikenal berwibawa, tegas, dan selalu terlihat bijaksana di depan semua orang. Tapi sekarang, namanya muncul dalam cerita ini. Dan entah kenapa, aku langsung merasakan firasat buruk. Kenapa dia ikut campur? Pak Surya menatapku lama, lalu membuka satu dokumen lain. Karena selama ini dia juga menikmati hasilnya. Jantungku langsung berdetak keras. Aku langsung terduduk lebih dalam di kursi. Karena semakin banyak nama yang muncul, semakin besar kebohongan yang selama ini disembunyikan. Pak Surya menunjukkan beberapa lembar laporan transaksi. Ada tanda tangan. Ada persetujuan, ada aliran dana, dan nama Om Hendra muncul berulang kali. Air mataku mulai menggenang lagi, karena aku merasa seperti sedang melihat sisi lain dari keluarga yang selama ini ku kenal. Sisi yang penuh kepura-puraan. Arga tahu semua ini. Pak Surya mengangguk, makanya dia mulai dijauhi. Aku langsung terdiam. Tiba-tiba banyak kejadian lama kembali muncul dalam ingatanku. Beberapa tahun terakhir, Arga memang sering berselisih pendapat dengan keluarganya. Aku mengira itu hanya masalah bisnis biasa. Tapi sekarang, aku mengerti. Arga sedang berusaha menghentikan sesuatu. Dan karena itu, dia dianggap musuh. Air mataku kembali jatuh. Karena semakin banyak kebenaran yang terbongkar, semakin besar rasa hormatku kepada suamiku. Dia memilih melawan. Meski harus menghadapi keluarganya sendiri. Tepat saat kami masih berbicara, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku sempat ragu mengangkatnya. Tapi akhirnya kutekan tombol jawab. Halo. Suara perempuan langsung terdengar dari seberang. Dan suara itu sangat kukenal. Bu Ratna. Aku langsung membeku. Beberapa detik tidak sanggup bicara. Sedangkan suara Bu Ratna terdengar tajam. Kamu di mana? Aku tidak menjawab. Beliau melanjutkan. Kalau masih punya sedikit rasa hormat, datang ke rumah sekarang. Aku menggenggam ponsel lebih erat. Untuk apa? Hening sesaat. Lalu beliau menjawab dingin. Karena keluarga akan berkumpul. Jantungku langsung berdebar. Aku tahu ini bukan undangan biasa. Pasti ada sesuatu. Dan benar saja. Sebelum menutup telepon, Bu Ratna berkata, hari ini kita akan membicarakan warisan Arga. Aku langsung membeku. Warisan. Akhirnya kata itu muncul. Aku menoleh ke arah Pak Surya. Sedangkan beliau langsung menggeleng pelan. Seolah sudah tahu apa yang akan terjadi. Mereka bergerak lebih cepat dari yang saya kira. Katanya, aku menelan ludah. Karena sekarang semuanya mulai jelas. Mereka tidak hanya mencari surat wasiat,
Mereka ingin menguasai semuanya sebelum surat itu dibacakan. Sore harinya, aku datang ke rumah keluarga Arga. Rumah yang beberapa hari lalu mengusirku. Begitu masuk, aku langsung merasakan suasana yang berbeda. Ruang tamu penuh orang. Paman, bibi, sepupu, kerabat jauh. Semuanya hadir. Dan saat melihatku masuk, beberapa langsung berbisik. Beberapa menatap sinis, seolah aku tamu yang tidak diundang. Di ujung ruangan, Bu Ratna duduk dengan wajah dingin. Di sampingnya ada Randy. Dan di sebelah mereka, duduk Om Hendra. Pria yang baru tadi disebut Pak Surya. Tatapannya langsung tertuju kepadaku. Dingin, menusuk. Aku duduk sendirian. Tidak ada yang menyambut. Tidak ada yang mempersilakan. Sampai akhirnya Om Hendra berdiri, lalu berkata lantang di depan semua orang, "Kita berkumpul untuk menyelesaikan urusan peninggalan Arga." Semua langsung diam. Aku bisa merasakan jantungku berdetak sangat keras. Karena aku tahu, ini bukan sekadar rapat keluarga. Ini medan perang. Dan beberapa detik kemudian, Randy mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya. Lalu meletakkannya di atas meja. Senyum tipis muncul di wajahnya. Senyum yang membuat bulu kuduku berdiri. Karena dari tatapan matanya, aku tahu, mereka sedang menyiapkan sesuatu. Sesuatu yang kemungkinan besar akan menjadikanku musuh seluruh keluarga. Dan aku belum tahu, bahwa malam itu akan menjadi awal dari perpecahan besar yang tidak bisa dihentikan lagi. Surat wasiat ditemukan. Suasana ruang tamu terasa sangat tegang. Semua mata tertuju ke meja di tengah ruangan. Sedangkan aku duduk sendirian di sudut. Seperti orang asing di rumah yang dulu pernah kutempati. Randy berdiri dengan percaya diri. Di tangannya ada setumpuk dokumen. Sementara Bu Ratna duduk dengan dagu terangkat. Tatapannya penuh kemenangan. Seolah mereka sudah memastikan hasil dari pertemuan itu. Aku menggenggam tas di pangkuanku. Berusaha menenangkan diri. Tapi jantungku terus berdebar. Karena aku tahu, mereka sedang menyiapkan sesuatu. Dan aku belum tahu seberapa jauh mereka akan melangkah. Om Hendra berdiri lebih dulu. Lalu berbicara di depan seluruh keluarga. Karena Arga meninggal tanpa meninggalkan anak, maka urusan peninggalan harus segera diselesaikan. Beberapa orang langsung mengangguk. Aku hanya diam. Karena kalimat itu terasa aneh. Sangat aneh. Mereka berbicara seolah semuanya sudah diputuskan. Seolah surat wasiat tidak pernah ada. Seolah keinginanku tidak penting. Seolah Arga tidak pernah meninggalkan pesan apapun. Lalu Randy membuka dokumen yang dibawanya. Ini data aset yang tercatat. Katanya, rumah, tanah, investasi, tabungan. Semua disebutkan satu persatu. Dan semakin lama, aku semakin merasa muak. Karena bahkan belum genap 2 minggu sejak Arga meninggal. Tapi mereka sudah sibuk membagi harta. Bukan mengenang. Bukan mendoakan. Melainkan membagi. Air mataku hampir jatuh. Karena aku membayangkan Arga melihat semua ini. Pasti hatinya hancur. Tiba-tiba Om Hendra menoleh ke arahku. "Alia." Aku mengangkat kepala. "Iya." Tatapannya dingin. "Kamu masih muda." Aku langsung merasakan sesuatu yang tidak enak. Dan benar saja. Kamu bisa mulai hidup baru. Aku membeku. Sedangkan Om Hendra melanjutkan. Jadi sebaiknya jangan mempersulit urusan keluarga. Kalimat itu langsung membuat seluruh ruangan sunyi. Karena semua orang tahu apa maksudnya. Mereka ingin aku menyerah. Mereka ingin aku diam. Mereka ingin aku pergi tanpa mempertanyakan apapun. Air mataku mulai menggenang. Namun sebelum aku sempat menjawab, suara seseorang terdengar dari arah pintu. Saya rasa pembicaraan ini terlalu cepat. Semua orang langsung menoleh. Aku juga. Dan detik berikutnya,
Jantungku langsung berdetak keras. Karena yang berdiri di sana adalah Pak Surya. Dengan map hitam di tangannya. Ruangan mendadak sunyi. Sangat sunyi. Wajah Randy langsung berubah. Begitu juga Bu Ratna. Bahkan Om Hendra terlihat terkejut. Pak Surya melangkah masuk perlahan. Lalu berdiri di tengah ruangan. Sebelum ada keputusan apapun. Katanya tegas. Ada dokumen yang harus dibacakan. Tanganku langsung gemetar. Karena aku tahu dokumen apa yang dimaksud. Surat wasiat. Dokumen yang selama ini mereka cari mati-matian. Dokumen yang membuatku diusir. Dokumen yang membuat mereka panik. Wajah Bu Ratna langsung pucat. Surya. Suaranya terdengar tidak tenang. Ini bukan waktunya. Tapi Pak Surya menggeleng. Justru ini waktunya. Ruangan semakin tegang. Randy berdiri dari kursinya. Mana suratnya? Nada suaranya terdengar kasar. Untuk pertama kalinya, topeng ramah yang selama ini dipakainya mulai runtuh. Pak Surya menatapnya dingin. Tenang. Semua akan tahu isinya. Aku bisa melihat tangan Bu Ratna mulai gemetar. Sangat berbeda dari biasanya. Karena untuk pertama kalinya, aku melihat ketakutan di wajahnya. Ketakutan yang nyata. Ketakutan seseorang yang takut rahasianya terbongkar. Pak Surya kemudian mengangkat map hitam itu. Lalu berkata, ini adalah surat wasiat terakhir almarhum Arga Pratama. Seluruh ruangan langsung sunyi. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berbicara. Bahkan suara napas terdengar jelas. Aku menggenggam kursi erat-erat. Karena air mataku sudah menggenang. Nama Arga disebut lagi. Dan setiap kali mendengarnya, hatiku selalu terasa sakit. Pak Surya membuka map tersebut perlahan. Lalu mengeluarkan beberapa lembar kertas. Tangannya tenang. Berbeda dengan wajah Bu Ratna dan Randy yang mulai pucat. Lalu Pak Surya berkata, besok pagi seluruh keluarga diminta hadir kembali. Beberapa orang langsung bingung. Kenapa besok? Tanya salah satu paman. Pak Surya menatap semua orang satu persatu. Lalu menjawab tegas. Karena isi surat ini harus dibacakan secara lengkap di depan seluruh ahli waris dan saksi. Jantungku langsung berdebar semakin keras. Karena aku tahu, hari itu semakin dekat. Hari ketika semua rahasia akan terbongkar. Hari ketika Arga akhirnya berbicara melalui surat terakhirnya. Dan saat semua orang mulai berdiri meninggalkan ruang tamu, aku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Bu Ratna sedang menatap map hitam di tangan Pak Surya. Tatapan yang penuh ketakutan. Seolah hidupnya bergantung pada isi surat itu. Dan saat itulah aku sadar. Apapun isi wasiat Arga, akan menghancurkan seseorang di keluarga ini. Dan orang itu kemungkinan besar sudah mulai ketakutan malam ini. Hari pembalasan datang. Malam setelah pertemuan keluarga itu, aku tidak bisa tidur sama sekali. Pikiranku dipenuhi satu hal. Surat wasiat Arga. Dokumen yang selama ini dicari mati-matian oleh Bu Ratna dan Randy. Dokumen yang membuat mereka panik. Dokumen yang membuat mereka mengusirku bahkan sebelum air mataku mengering. Aku duduk di kamar rumah Nisa sambil memeluk foto Arga. Air mataku jatuh perlahan. Mas, apa yang sebenarnya kamu tulis? Aku menatap senyum Arga di foto itu. Dan untuk pertama kalinya setelah semua penderitaan yang kualami, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Harapan. Karena aku yakin, Arga tidak akan meninggalkanku tanpa perlindungan. Dia mengenalku lebih dari siapapun. Dia tahu aku bukan perempuan yang suka berebut harta. Dia tahu aku hanya ingin hidup tenang bersamanya. Dan jika dia sampai menyusun surat wasiat secara khusus, berarti ada alasan yang sangat besar. Pagi harinya, aku kembali datang ke rumah keluarga Arga. Kali ini suasananya jauh berbeda. Lebih ramai, lebih tegang, dan lebih dingin.
Hampir seluruh keluarga besar hadir. Paman, bibi, sepupu, bahkan beberapa rekan bisnis keluarga juga terlihat datang. Semua ingin tahu isi surat wasiat Arga. Begitu aku masuk, tatapan puluhan pasang mata langsung mengarah kepadaku. Namun kali ini aku tidak menunduk, tidak menghindar, tidak menangis. Karena setelah semua penghinaan yang kuterima, aku sudah terlalu lelah untuk takut. Di ujung ruangan, Bu Ratna duduk dengan wajah pucat. Semalam seolah menghabiskan seluruh tenaganya. Sedangkan Randy terlihat mondar-mandir gelisah. Tangannya terus memainkan ponsel. Matanya beberapa kali melirik ke arah pintu. Seolah menunggu sesuatu. Atau seseorang. Tepat pukul 10 pagi, Pak Surya datang. Map hitam yang kemarin masih berada di tangannya. Dan begitu beliau duduk, seluruh ruangan langsung sunyi. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Karena aku tahu, inilah saatnya. Pak Surya membuka map perlahan. Lalu mengeluarkan beberapa lembar kertas. Saya akan membacakan surat wasiat terakhir almarhum Arga Pratama. Tidak ada satu orang pun yang bergerak. Semua diam. Semua menunggu. Pak Surya mulai membaca. Kalimat pertama berisi salam. Kemudian ucapan terima kasih. Lalu beberapa pesan pribadi. Dan saat mendengar nama Arga disebut berulang kali, air mataku mulai jatuh. Karena seolah suamiku hadir kembali di ruangan itu. Seolah dia sedang berbicara kepada kami semua. Namun beberapa menit kemudian, isi surat mulai berubah. Nada tulisan Arga menjadi lebih serius. Pak Surya membaca dengan jelas. Jika surat ini dibacakan, berarti saya sudah tidak bisa menyelesaikan sendiri apa yang selama ini saya selidiki. Ruangan langsung sunyi. Aku melihat Randy menelan ludah. Sedangkan Bu Ratna mulai menggenggam kursi dengan erat. Pak Surya melanjutkan. Selama beberapa tahun terakhir saya menemukan adanya penyalahgunaan dana perusahaan keluarga. Beberapa orang langsung saling menatap. Bisik-bisik mulai terdengar. Sementara wajah Randy berubah semakin pucat. Aku menahan napas. Karena inilah yang selama ini disembunyikan. Pak Surya membuka halaman berikutnya. Saya mengumpulkan bukti transaksi, rekening, dan dokumen pendukung. Suasana semakin tegang. Lalu, kalimat berikutnya membuat seluruh ruangan gempar. Bukti tersebut sudah saya serahkan kepada pihak yang berwenang sebelum surat ini dibacakan. Randy langsung berdiri. Apa maksudnya itu? Teriaknya. Tapi Pak Surya tetap tenang. Beliau terus membaca. Jika ada pihak yang mencoba menghilangkan dokumen atau memanipulasi aset setelah kematian saya, maka seluruh bukti akan otomatis diteruskan untuk proses hukum. Ruangan langsung gaduh. Beberapa keluarga mulai panik. Beberapa terlihat shock. Sedangkan aku hanya bisa menatap foto Arga yang ada di meja. Karena sekarang aku mengerti. Arga sudah memikirkan semuanya. Dia sudah mengantisipasi semuanya. Dia tahu keluarganya akan mencoba menguasai semuanya setelah dia pergi. Dan dia sudah menyiapkan perlindungan terakhir. Namun kejutan terbesar ternyata belum datang. Pak Surya membuka halaman terakhir. Lalu menarik napas panjang. Ekspresinya berubah. Sangat serius. Sangat berat. Dan saat melihat wajahnya, jantungku langsung berdebar lebih keras. Karena aku tahu, inilah bagian yang paling ditunggu. Bagian yang paling ditakuti oleh Bu Ratna dan Randy. Pak Surya menatap seluruh ruangan. Lalu berkata pelan. Sekarang saya akan membacakan keputusan utama dalam surat wasiat almarhum. Tanganku langsung gemetar. Begitu juga Bu Ratna. Begitu juga Randy. Karena beberapa detik lagi, nasib seluruh keluarga akan berubah. Dan tidak ada seorang pun yang siap mendengar apa yang sudah diputuskan Arga sebelum meninggal. Ibu mertua jatuh pingsan. Seluruh ruangan terasa seperti kehilangan udara. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak.
Semua mata tertuju kepada Pak Surya yang masih memegang surat wasiat Arga. Sedangkan aku duduk dengan jantung yang berdetak sangat keras. Tanganku dingin. Air mataku masih menggenang. Karena aku tahu, beberapa detik lagi semuanya akan berubah. Pak Surya menatap seluruh keluarga. Lalu mulai membaca bagian terakhir surat itu. Kepada ibu saya, Bu Ratna. Suasana langsung semakin tegang. Bu Ratna yang sejak tadi duduk kaku langsung mengangkat wajah. Tangannya terlihat gemetar. Sedangkan Randy mulai terlihat gelisah. Pak Surya melanjutkan. Kalau surat ini sedang dibacakan, berarti saya sudah tidak ada. Air mataku langsung jatuh lagi. Karena setiap kalimat terasa seperti suara Arga yang sedang berbicara. Suara yang sangat kurindukan. Suara yang tidak akan pernah kudengar lagi. Namun bagian berikutnya membuat seluruh ruangan terdiam. Saya mencintai keluarga saya. Tapi saya tidak bisa menutup mata terhadap kesalahan yang terjadi. Aku melihat wajah Bu Ratna mulai berubah. Pucat. Sangat pucat. Pak Surya terus membaca. Selama bertahun-tahun saya berharap semuanya bisa diperbaiki. Tapi yang saya temukan justru semakin banyak kebohongan. Randy langsung menundukkan kepala. Sedangkan beberapa anggota keluarga mulai saling berbisik. Karena sekarang, mereka mulai mengerti bahwa isi surat ini jauh lebih serius daripada sekadar pembagian harta. Lalu tibalah kalimat yang membuat seluruh ruangan membeku. Karena itu saya memutuskan mencabut seluruh hak pengelolaan aset keluarga dari Bu Ratna dan Randy. Suasana langsung meledak. Beberapa orang berdiri. Beberapa tidak percaya. Beberapa menatap Bu Ratna dengan shock. Sedangkan aku sendiri sampai menutup mulut. Karena bahkan aku tidak menyangka Arga akan mengambil keputusan sebesar itu. Tidak mungkin. Teriak Randy sambil berdiri. Ini nggak masuk akal. Tapi Pak Surya tetap melanjutkan membaca. Semua aset yang menjadi bagian saya akan dialihkan kepada yayasan pendidikan yang selama ini saya dukung. Seluruh ruangan kembali gaduh. Randy langsung pucat. Bu Ratna terlihat seperti kehilangan napas. Karena selama ini, mereka mengira akan mendapatkan semuanya. Mereka mengira hanya perlu menyingkirkanku. Mereka mengira harta itu akan jatuh ke tangan mereka. Tapi Arga ternyata sudah memikirkan semuanya jauh sebelum meninggal. Pak Surya membuka halaman berikutnya. Lalu membaca bagian yang paling mengejutkan. Untuk istriku, Alia. Air mataku langsung jatuh. Tanganku gemetar. Karena akhirnya namaku disebut. Terima kasih karena sudah menjadi rumah terbaik dalam hidupku. Tangisku langsung pecah. Aku tidak mampu menahan lagi. Karena itu benar-benar suara Arga. Suara yang selama ini menguatkanku. Pak Surya melanjutkan. Alia tidak meminta kekayaan. Tidak meminta kemewahan. Dan tidak pernah memanfaatkan saya. Ruangan kembali sunyi. Karena selama ini, itulah tuduhan yang selalu diarahkan kepadaku. Tapi sekarang, Arga sendiri yang membantah semuanya. Bahkan setelah meninggal, air mataku semakin deras. Sedangkan wajah Bu Ratna mulai terlihat hancur. Untuk pertama kalinya, tidak ada kesombongan di wajahnya. Yang tersisa hanya ketakutan dan penyesalan. Namun kejutan terbesar ternyata belum selesai. Pak Surya membaca bagian terakhir. Bagian yang membuat seluruh keluarga benar-benar kehilangan kata-kata. Rumah tempat kami tinggal bukan bagian dari aset keluarga. Rumah itu saya beli atas nama Alia sejak 3 tahun lalu. Aku langsung membeku. Seluruh tubuhku terasa lemas. Karena aku benar-benar tidak tahu. Aku tidak pernah tahu. Arga tidak pernah menceritakannya. Ruangan langsung gempar. Randy berdiri dengan wajah pucat. Apa? Bu Ratna terlihat seperti tidak mampu bernapas. Tangannya memegang dada. Matanya membesar. Tidak. Bisiknya. Tidak mungkin.
Pak Surya lalu mengeluarkan sertifikat asli dan menunjukkan nama pemilik yang tercantum. Namaku, Alia. Pemilik sah rumah yang beberapa hari lalu membuatku diusir. Air mataku langsung mengalir tanpa henti. Karena tiba-tiba semua penghinaan itu terbayang kembali. Koper yang dilempar ke kakiku. Tangisan saat aku keluar rumah. Tatapan merendahkan dari keluarga besar. Dan sekarang, mereka baru sadar. Mereka mengusir pemilik rumah mereka sendiri. Bu Ratna menatap sertifikat itu. Tubuhnya gemetar hebat. Wajahnya kehilangan warna. Lalu, di depan semua orang, tubuhnya limbung. Beberapa keluarga langsung berteriak, "Bu Ratna!" Namun semuanya terlambat. Beliau ambruk ke lantai. Pingsan. Ruangan langsung kacau. Semua orang panik. Semua orang berdiri. Semua orang berlarian. Sedangkan aku hanya duduk diam. Dengan air mata yang terus mengalir. Karena akhirnya, setelah semua penghinaan, setelah semua pengkhianatan, setelah semua luka yang mereka berikan, kebenaran datang dengan caranya sendiri. Dan itu baru permulaan. Karena setelah Bu Ratna sadar nanti, dia harus menghadapi kenyataan yang jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan seluruh harta yang selama ini diperebutkannya. Pesan terakhir suamiku. Suasana rumah masih kacau setelah Bu Ratna pingsan. Beberapa keluarga berlarian mencari air. Sebagian mencoba menenangkan keadaan. Sebagian lagi masih terlihat shock. Karena tidak ada seorang pun yang menyangka isi surat wasiat Arga akan seperti itu. Aku sendiri masih duduk di kursi. Tubuhku terasa lemas. Tanganku gemetar. Dan air mataku belum berhenti mengalir. Bukan karena rumah itu ternyata atas namaku. Bukan karena Bu Ratna kehilangan apa yang selama ini diincarnya. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan cinta Arga yang begitu besar. Bahkan setelah dia meninggal, dia masih melindungiku, masih menjagaku, masih memikirkan masa depanku. Aku menunduk sambil menggenggam foto kecil Arga yang selalu kusimpan di dompet. "Mas," bisikku pelan, "kenapa kamu baik sekali sama aku?" Tangisku pecah lagi, karena semakin aku mengingat semua pengorbanannya, semakin besar rasa kehilangan yang kurasakan. Beberapa menit kemudian, Bu Ratna akhirnya sadar. Wajahnya pucat, matanya sembab. Dan untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku melihat perempuan itu terlihat begitu rapuh. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi tatapan merendahkan. Tidak ada lagi suara keras yang biasa menghina aku. Yang tersisa hanya seorang ibu tua yang sedang menghadapi akibat dari semua pilihannya. Beliau menatapku. Lama sekali. Lalu air matanya jatuh. "Alia." Suaranya serak. Aku tidak menjawab. Karena terlalu banyak luka yang belum sembuh. Terlalu banyak air mata yang pernah dia sebabkan. Bu Ratna menundukkan kepala. Dan kalimat berikutnya membuat seluruh ruangan kembali sunyi. "Maafkan saya." Aku langsung membeku. Karena selama bertahun-tahun, aku tidak pernah mendengar kata itu keluar dari mulutnya. Tidak pernah. Bu Ratna menangis. Benar-benar menangis. "Saya salah. Saya sangat salah." Air mata terus mengalir dari wajahnya. Sedangkan beberapa keluarga yang melihat ikut terdiam. Karena mereka tahu, penyesalan itu nyata. Tapi datang terlambat. Sangat terlambat. Aku mengusap air mata perlahan. Lalu berkata pelan, "Kenapa, Bu?" Pertanyaan itu membuat Bu Ratna menangis semakin keras. Karena saya terlalu mencintai uang. Saya terlalu takut kehilangan semuanya. Sampai saya kehilangan anak saya sendiri. Kalimat itu langsung menghantam seluruh ruangan. Karena memang itulah kenyataannya. Arga meninggal tanpa sempat berdamai dengan keluarganya. Dan sekarang, yang tersisa hanya penyesalan. Namun saat suasana mulai tenang, Pak Surya kembali berdiri.
Masih ada satu amplop terakhir di tangannya. Aku langsung menoleh. Karena amplop itu belum dibuka. Pak Surya menatapku. Lalu berkata pelan, "Alia, ini surat pribadi dari Arga." Jantungku langsung berdebar keras. Tanganku mulai dingin. Karena aku tidak tahu masih ada surat lain. Pak Surya menyerahkannya kepadaku. Dia berpesan supaya surat ini dibaca setelah wasiat selesai. Air mataku langsung jatuh. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu. Dan saat melihat tulisan tangan Arga, aku langsung menangis. Tulisan yang sangat kukenal. Tulisan yang selama ini sering kutemukan di catatan kecil yang dia tinggalkan di dapur. Aku mulai membaca. Untuk istriku tercinta, Alia. Tangisku langsung pecah. Karena hanya Arga yang selalu memanggilku seperti itu. Aku melanjutkan. Kalau kamu membaca surat ini, berarti aku sudah pergi. Maaf karena nggak bisa menepati janji untuk menua bersamamu. Aku menutup mulut. Tubuhku gemetar hebat. Karena kalimat itu adalah mimpi kami. Menjadi tua bersama. Duduk di teras sambil melihat cucu-cucu bermain. Tapi sekarang, mimpi itu tidak akan pernah terjadi. Aku terus membaca. Air mataku membasahi kertas. Jangan benci hidup karena kepergianku. Jangan berhenti tersenyum. Dan jangan merasa sendirian. Tangisku semakin keras. Karena Arga seolah sedang berbicara langsung kepadaku. Lalu aku sampai pada bagian terakhir surat itu. Bagian yang membuat seluruh ruangan ikut menangis. Kalau suatu hari kamu merasa dunia tidak adil, ingatlah satu hal, kamu adalah keputusan terbaik yang pernah aku ambil dalam hidupku. Aku langsung tidak sanggup melanjutkan. Tangisku pecah sejadi-jadinya. Begitu juga beberapa orang di ruangan itu. Bahkan Pak Surya menundukkan kepala. Sedangkan Bu Ratna menangis tanpa suara. Karena akhirnya mereka semua tahu seberapa besar Arga mencintaiku. Dan seberapa salah mereka telah memperlakukanku. Hari itu, aku pulang ke rumah. Rumah yang dulu membuatku diusir. Rumah yang ternyata memang disiapkan Arga untukku. Aku masuk perlahan. Melihat setiap sudut yang penuh kenangan. Lalu berdiri di ruang tamu. Tempat koperku pernah dilempar. Tempat aku pernah dihina. Tempat aku pernah menangis sendirian. Namun kali ini, aku tidak menangis karena sedih. Aku menangis karena akhirnya kebenaran menang. Karena akhirnya cinta Arga membuktikan semuanya. Dan saat aku memandang foto suamiku yang tergantung di dinding, aku tersenyum untuk pertama kalinya sejak dia pergi. Tenang ya, Mas. Aku akan baik-baik saja. Meski air mata masih jatuh. Meski luka itu tidak akan pernah benar-benar hilang. Aku tahu satu hal. Orang baik mungkin bisa disakiti. Bisa dihina. Bisa dikhianati. Tapi pada akhirnya, kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Menurut kalian, apakah Alia seharusnya memaafkan Bu Ratna setelah semua yang terjadi? Atau ada kesalahan yang memang tidak bisa dimaafkan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.